Sebelum kita ke pembicara pemateri seminar, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pembicara pemateri seminar. Beliau bernama Muhammad Yahya Ayashi Al-Hafidh. Beliau lahir di Jakarta 29 April 1997. Menerjang kuliah di Universitas 11 Maret 2020. Beliau juga ikut organisasi Forum Sinias Muslim yang on top Solo, Student English Forum, Islamic Student, dan lain-lain. Dan juga beliau mendapatkan penghargaan sebagai Grand Final Public Speaking Championship JCI Solo, Creative Trainer Nomination of Festival Apresiasi Mahasiswa Universitas 11 Maret, dan lain-lain. Dan juga nih sebelumnya nih, kalau boleh saya ingin bertanya nih pada pemateri, gimana kabarnya Bang Ayas? Assalamualaikum, Saudara Ayas. Bagaimana kabarnya, Saudara? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini supaya lebih enak dan akrab, biasanya dipanggil apa nih, Saudara? Bang atau Mas, boleh silakan. Iya. Ini nih saya pengen tahu nih, kiat-kiat pemateri hebat seperti Anda ini gimana sih cara-caranya? Gimana ya? Saya juga nggak tahu nih. Aduh. Sepertinya ya, pokoknya saudara kuliah yang benar pokoknya. Oke. Jawaban sangat singkat dan ringkas ya. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita ke materi seminar kepada Saudara Muhammad Yahya Ayashi Al-Hafidh. Kepadanya kami persilahkan. Oke. Ini udah disilakan masuk ya. Baik, terima kasih teman-teman ya sekalian. Sebelumnya terima kasih juga buat MC-nya yang tadi udah mempersilahkan saya masuk. Sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan salam penghormatan saya, salam cinta saya kepada Anda semua yang hadir pada seminar nasional ya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, apa kabarnya? Ya, ini seperti biasa orang kalau ketemu pasti nanya apa kabarnya. Gimana kabarnya boleh ketik di kolom komen. Saya pengen tahu nih, gimana kabar teman-teman pada siang hari ini. Ini luar biasa nih, ada 90 lebih orang ya. Wah, naik lagi, baru ngomong langsung nambah lagi ya, luar biasa. Wah, alhamdulillah baik ya. Nah, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yahya Ayas ya. Biasa dipanggil Ayas, dan saat ini usia masih muda, yaitu 24 tahun. Jadi nggak jauh beda ya sama teman-teman. Di sini rata-rata semester berapa nih kalau boleh tahu? Boleh dong ketik di kolom komen. Biar, Mas Ayas tahu nih. Teman-teman, semester 2, semester 4, semester 8, semester 10, mungkin ya. Wah, semester 2, mantap. Ini muda-muda ya. Oke. Wah, semester 2, mantap. Baik, terima kasih atas atensi yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Dan ini suatu kehormatan untuk saya bisa berbagi kepada Anda semuanya di forum yang luar biasa ya. Seminar talk show dari SKI Universitas Pancasila ya. Kita sesama alumni SKI, jadi saya juga dulu waktu kuliah ikut SKI ya. Mulai dari tingkat fakultas dan juga tingkat univ ya. Insya Allah kita saudaraan nih. Dan pada siang hari ini kita selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang perkara ya, pasca kampus. Dan juga kita akan berbicara tentang bagaimana sih
semestinya Muslim saat ini gitu ya, melihat kondisi yang setiap hari, setiap pekan, setiap bulan semakin berat nih amanahnya. Nah, itu kan yang pertanyaannya. Nah, kita akan belajar satu persatu dan kita akan kupas setajam silet. Oke, sepakat? Nah, kalau misalkan teman-teman udah siap dengerin, ikutin sampai akhir ya, boleh dong ketik siap di kolom komen ya. Yang siap ngikutin sampai akhir, yang antusias ya ketik di kolom komen, wah, biar makin semangat nih Mas Ayasnya. Wah, ini kan makin semangat nih kalau ngikutin kayak gini. Oke, jadi teman-teman silahkan bisa siapkan mungkin alat tulisnya atau screenshotnya atau catatannya, atau pastikan teman-teman berada di posisi yang nyaman mungkin ya. Ternyata ini masih muda-muda kebanyakan di sini, tapi ada juga yang semester akhir ya, yang ingin sebentar lagi lulus. Ini penting banget ilmunya dan ini tidak diajarkan saat kuliah ya. Bahkan Mas S sendiri yang udah anak ekonomi nggak diajarin ini, padahal ini penting banget dan ini sangat fundamental. Baik, terima kasih ya yang proaktif ikutin sampai akhir, terima kasih banget. Nah, oke, Mas Ayas izin share screen. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang banyak dari sesi siang hari ini. Baik. Apakah sudah muncul di layar teman-teman, layarnya nih, apa share screen-nya? Kalau sudah bisa ketik 3 ya, gantian 3. Udah? Atau ada yang belum muncul? Oke, baik, terima kasih. Nah, Mas Ayas diamanahkan sama panitia membawa materi tentang Muslim milenial, membangun ekonomi, dan mensejahterakan umat. Wah, ini berat banget nih. Nah, tapi nggak tahu, ini di sini anak ekonomi semua atau ada yang di luar ekonomi? Nah, Mas Ayas boleh tahu nggak di sini nih rata-rata dari fakultas apa nih, atau jurusan apa? Boleh dong diketik di kolom komen. Kalau matematika, tulis komunikasi, mantap nih. Ada hal panik, tebet. Ada psikologi, manajemen, ekonomi, luar biasa. Macam-macam ya. Sastra Inggris, kelautan, Masya Allah. Farmasi, Masya Allah. Teknik, Masya Allah. Ada farmasi lagi. Farmasi informatika, mantap. Banyak banget ya. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya apa? Ini kalau kita lihat ternyata audiens pada siang hari ini dari berbagai lintas jurusan. Dan kita akan ngebahas tentang ngebangun ekonomi dan mensejahterakan umat. Padahal kita sebagian bukan anak ekonomi ya, tapi ternyata membangun ekonomi dan mensejahterakan umat ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Dan ujungnya kalau misalkan kita udah lulus pun ujung-ujungnya uang ya kan, ujung-ujungnya kerja, ujung-ujungnya cari nafkah. Nah, makanya dari itu nih kita, siapapun kita, dari manapun asal kita, dan semester berapapun kita, maka kita harus mempersiapkan itu. Nah, ini makanya judulnya Muslim Milenial, membangun ekonomi dan mensejahterakan umat. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan yang coba dijawab, kita renungi dan kita jawab bersama ya. Nah, pertanyaan adalah, apa sih misi penciptaan manusia di bumi ini? Nah, menurut teman-teman apa nih? Boleh ketik di kolom komen. Menurut teman-teman apa misi penciptaan manusia? Ada yang ibadah, bermanfaat bagi orang lain. Oke, apalagi? Ibadah. Oke. Ibadah untuk menjadi khalifah. Oke. 5 detik lagi nanti ditutup ya. Menjadi khalifah. Bertakwa, jadi presiden, Masya Allah ya. Memenuhkan bumi. Oke, baik. Oke, jawabannya keren-keren. Coba kita lihat jawabannya apa. Ini dia. Misi manusia ini tercantum di surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi nih bahasa Arabnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini dia. Garis pentingnya ini nih yang perlu kita garis bawah ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini dia. Jadi Allah itu menurunkan manusia ke bumi ini untuk menjadi khalifah.
Khalifah itu apa sih, Mas? Khalifah itu sebagai pemimpin, leader atau pemakmur bumi. Cuma kan pertanyaannya, pemakmur bumi yang seperti apa sih? Ya kan nggak mungkin pemakmur bumi misalkan lesu-lesuan, atau misalkan pemakmur bumi nggak pintar, nggak mungkin. Ya pemakmur bumi dia kuat dari segala aspek gitu. Salah satunya ya ekonomi. Karena dengan itu kita bisa lantang bersuara. Nah, coba kita lihat sejarahnya ya. Seluruh nabi, seluruh rasul, mereka baru menyatakan sebagai utusan Allah atau utusan Tuhan ketika dia kalau nggak jadi pedagang, jadi jadi raja. Betul apa betul? Ya kan? Contoh Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf tahu waktu kecil dia tuh bakal jadi nabi. Tapi kenapa dia nggak ngomong ke saudaranya? Dia nggak ngomong ke ayahnya sendiri, ya kan? Dia nunggu waktunya dulu, timingnya belum tepat. Nah, ketika beliau jadi raja, jadi menteri keuangan ya saat itu ya, di Mesir, beliau baru bilang, saya ini utusan Tuhan. Itu Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman kita lihat, ya raja, punya kekuasaan. Dan begitulah Nabi Muhammad ya. Beliau baru diutus, dinaikin nih jabatannya jadi nabi saat usia 40 tahun. Dan itu lagi fase matang-matangnya. Dan pokoknya udah mapan lah ya. Nanti kita akan sedikit belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya, ini asik ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 3 impian terbesar dalam hidup teman-teman sebelum meninggal. 3 impian terbesar. Coba bisa diketik di kolom komen. Kita kasih waktu 1 menit ya. Coba kita mau lihat apa sih impian terbesar dalam hidup sebelum meninggal. Oke, silakan. Kenapa Mas impian? Nah, coba tulis dulu, apa sih teman-teman impian ya? Jangan-jangan nggak punya impian ya? Wah, ada yang jadi Rafathar. Ini beneran ya. Ada lagi yang dikenang oleh masyarakat karena pencapaiannya. Ini tujuan loh. Tujuan sebelum mati mau ngapain? Tujuan sebelum mati ingin mewujudkan apa? Ingin meraih apa? Atau impian ya bahasanya. Kan tiap orang beda-beda. Oke? Atau masih bingung? Ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi yang Oke, yang lain mewujudkan umroh untuk orang tua. Ini rata-rata abstrak ya, serius. Ini masih abstrak. Yang baru clear cuma umroh. Nah, umroh kan jelas itu ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini kalau sukses, bahagia, dapat bermanfaat bagi orang lain, nyapu jalan aja udah bermanfaat ya kan? Ya nggak? Membangun aset untuk anak dan cucu. Oke. Jadi entrepreneur yang seperti apa nih? Wah, bingung kan? Bermanfaat sesama, ya jadi tukang sapu juga bermanfaat. Berangkat haji, oke, bisa keukur. Ketiga, mendirikan rumah ilmu. Oke, bangun rumah ya berarti. Nikah, sukses, bahagia. Nikah, oke, besok nikah ya. Sukses yang kayak gimana nih? Bahagia, berarti sekarang belum bahagia. Beli rumah, oke, beli rumah di mana? Harganya berapa? Mobilnya kayak gimana? Oke. Mendapat ridho ilahi dalam hidup, berarti sekarang belum dapat ya. Menjadi manusia bermanfaat, oke, cuci piring ya bermanfaat, pijit orang tua bermanfaat tuh. Menaikkan haji, oke, haji itu sekitar 150 juta. Siapin duitnya. Sukses dengan pekerjaan yang disenangi. Berarti sekarang belum seneng. Membagikan harta untuk orang tua, oke, hartanya udah punya. Mendirikan TPQ, oke, bisa. Butuh berapa dananya? Jadi brand ambassador, produk apa? Ingin menjadi imam Abdullah bin Abu Barok, namanya bener nih, udah imam. Ini namanya Reza Putra Pratama. Ayo, gimana? Oke, baik. Ini jawabannya macam-macam ya. Nah, ini silakan direnungin teman-teman sekalian. Kenapa sih Mas Ayes nanya ke teman-teman impian? Karena gini, orang kalau hidup tanpa impian ya dia nggak akan
berjuang, dia nggak akan ngelakuin sesuatu, dia nggak akan berkorban, dia akan ya udah santai-santai aja dalam hidupnya, nongkrong ya kan, nunggu matahari terbenam atau matahari terbit, nungguin ntar wisuda, pokoknya ya udah semuanya diisi dengan menunggu. Nah tapi ketika seseorang dia paham bahwasanya waktu itu terbatas dan dia akan mati, maka dia akan berpikir bagaimana nih dia bisa melakukan sesuatu hal yang berguna, dia wujudkan impiannya dia sebelum dia meninggal. Nah, lantas setelah misalkan impiannya, contoh yang realistis lah, tolong ya anak muda ya. Misalkan pengen punya sekolah autis, pengen punya panti jompo, pengen punya perusahaan teknologi, pengen punya cabang bisnis internasional. Tolonglah anak muda, realistis teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman misalkan bahagia, itu nggak terukur, ya nggak? Itu nggak terukur. Kalau misalkan teman-teman pengen bermanfaat, nyapu jalanan aja juga bermanfaat, ya kan? Tukang parkir pun juga bermanfaat. Paham nggak? Paham? Nah, coba ntar setelah forum ini teman-teman tanyakan ke diri sendiri, sebenarnya aku mau ngapain sih? Kenapa aku kuliah? Kenapa aku berbisnis? Ya buat apa kalau misalkan kita nggak punya tujuan? Dan tentu ya kurang bermanfaat, ya kan? Kurang bermanfaat ilmunya. Maka setelah ini silahkan renungin ya. Dan kalau bisa, nih kalau yang serius ya, tentuin aja deh 3 impiannya. Kemudian tulis, tapi harus konkret, harus serius. Dan kemudian dikasih ke panitia ya, panitia si Y acara. Nah, biar teman-teman tahu nih refleksi jadinya akhirnya kita ikut forum ini. Nah, kemudian setelah udah impian itu umroh, pengen haji, pengen punya rumah di mana nih, di Jakarta atau di Bekasi, atau punya rumah buat keluarga, ya bebas ya, intinya tiap kita tuh beda-beda, tapi tolong buat impian yang terukur ya, jangan yang abstrak ya. Kalau bahagia, emang sekarang nggak bahagia ya kan nggak terukur ya. Wah, baru ngomong sebenarnya udah 100 ya. Boleh dong tepuk tangan untuk panitia ya, keren banget. Oke, selanjutnya teman-teman, pertanyaannya, setelah teman-teman udah buat impian, maka pertanyaannya adalah kapan impian tersebut harus terwujud. Jadi bukan ingin lagi, tapi harus ya. Karena kalau nggak ada terwujud nih, waduh ini kehidupan aku tuh kayak gimana? Aku bakal gimana nih kalau ini nggak terwujud? Nah itu impian. Maka tentuin impiannya, habis itu pasang target, pasang patokannya, ini harus terwujud kapan. Dan itu bisa dilatih. Impian itu misalkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka pendek itu 6 bulan lah, 6 bulan. Jangka pendek itu 1 bulan. Sorry ya. Jangka pendek itu 1 bulan. Jangka menengah itu 6 bulan sampai 1 tahun. Jangka panjang 5 tahun ke atas. Oke, diulangin ya. Jangka pendek itu 1 bulan. Jangka menengah itu 6 bulan sampai 1 tahun. Dan jangka panjang itu 5 tahun ke atas. Nah, kalau orang biasa-biasa dia mikir untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi orang bijak dia berpikir bagaimana 20 sampai 30 tahun ke depan, bahkan sampai anak cucunya dia. Nah, itu orang bijak. Nah, kita latihan untuk sampai ke situ. Oke? Nah, teman-teman sekalian, nah di sini Mas Ais pengen ajak kita evaluasi dan juga ngerenung. Di sini ada namanya garis harapan hidup. Maksudnya gimana Mas? Nah, setiap kita pasti nggak melewati garis ini. Setiap kita kan mulai dari angka 0 ya, lahir, kemudian nanti akhirnya meninggal. Kecuali Mr. Bean ya. Kalau Mr. Bean kan tiba-tiba gede, langsung jatuh ke bumi ya kan. Nah, kita lahir, kemudian nanti usia 0 sampai 10 biasanya kan kita main-main ya kan. Main-main, happy-happy. Nah, usia 10 sampai 20 mulai belajar. Usia 25 sampai 55 kita masuk ke fase ini, realita hidup. Nah, nanti usia 55 udah pensiun. Kayak gitu tuh pola hidup manusia. Jadi kita punya waktu efektif untuk bekerja, untuk berkarya, untuk berumah tangga, segala macam itu kurang lebih sekitar 30 tahun, yaitu 25 sampai 55 tahun. Nah, sekarang dari sekitar 100 lebih peserta seminar dari SKI Universitas Pancasila ini, coba usia teman-teman berada di berapa? Coba bisa ketik di kolom komen. Oke, silakan. Kalau 20 ketik 20, 19 ketik 19.
Oke, rata-rata 19 tahun. Oke, 18 tahun. Oke, wow. Oke, 21 tahun. Oke, mantap. 21. Oke, yang lain. Ada lagi? Oke. 19, 20, 21, 17, 22. Oke, rata-rata di angka 20. Oke. 20 ya, kita anggap di sini rata-rata 20 tahun. Nah, artinya teman-teman punya waktu sekitar 5 tahun untuk persiapan menghadapi realita kehidupan. Maksudnya gimana, Mas? Ya kan nggak mungkin kan selamanya kita minta uang sama orang tua. Kenapa? Karena kita kan tiap tahun ulang tahun terus tuh, ulang tahun tambah usia, dan kita mulai gengsi untuk minta uang sama orang tua, ya nggak? Udah mulai gengsi, udah mulai mikirin ngebangun kehidupan, ya nggak? Pengen beli rumah, pengen berkeluarga, segala macam. Nah, sekarang yang usia 20 tahun, teman-teman persiapkan sekitar 5 tahun tuh untuk masuki fase produktif itu, fase realita hidup. Ya kan nggak mungkin selamanya kita kayak gini sama orang tua kita, ya nggak? Sampai 30, 40 nggak mungkin kan? Nah, yang usia 20 tahun persiapkan ya sedini mungkin teman-teman mempersiapkan itu, maka sedini mungkin teman-teman akan sukses. Nah, cuma persoalannya adalah teman-teman, ini asli nggak diajarin di kampus ya. Mas Ais belum pernah dapat, tapi dapat dari luar nih. Ini penting banget. Tapi ternyata banyak orang di usia produktifnya itu, usia kerjanya itu, ngasihin uang itu, mereka terjebak di realita kehidupan. Artinya ya mereka di situ-situ tuh aja, nggak bergerak. Sibuk sih iya, tapi nggak bergerak. Kalau nggak percaya, lihatlah di lingkungan kita, di keluarga kita, atau mungkin orang tua kita sendiri. Ya nggak? Coba perhatikan, lihat. Contoh, kalau misalkan nggak percaya, coba lihat keluarga kita atau teman kita. Mereka yang udah kerja puluhan tahun, terus ya kan mereka kan kerja serius ya, nggak main-main ya kan. Mereka kerja serius, banting tulang ya, keringet diperas segala macam. Nah, terus coba deh ngobrol atau tanya atau misalkan lihat aja kehidupannya kayak gimana. Paham nggak teman-teman? Atau nggak nyampe? Coba lihat mereka yang udah kerja bertahun-tahun dan pasti kan kerja serius ya, nggak mungkin kerja bercanda. Lihat kehidupannya kayak gimana. Kata orang, kalau kita pengen usia tua, kan kita katanya pengen menikmati hidup, ya nggak? Ingin menikmati masa tua, tapi ternyata banyak banget yang udah pensiun, dia harus bekerja lagi, harus memulai hidupnya lagi. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Nah, ini dia yang bahaya. Kenapa Mas kok kayak gitu? Karena gini, banyak orang ya, 95% orang di bumi ini ya, salah satu di Indonesia, itu bekerja. Nah, mereka bekerja untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Nah, dari menghasilkan uang, uang itu untuk impiannya, keinginannya. Ada yang pengen rumah, pengen jalan-jalan, pengen beli mobil, beli motor, beli mesin cuci, pengen sedekah, pengen bangun itu, ini, dan macam-macam, pengen bermanfaat segala macam. Itulah impian mereka gitu ya. Nah, tapi ya tadi mereka ya terjebak di rutinitasnya. Berangkat pagi, pulang sore, kemudian ya hidupnya cuma di Sabtu sama Minggu, itu pun kadang-kadang karena Sabtu sama Minggunya pun digunakan untuk cari tambahan gitu ya. Dan itu berjalan lebih dari 30 tahun sampai mereka tua. Bagus atau enggak? Ya itu bukan masalah bagus atau enggak, itu masalah pilihan hidup. Itu teman-teman. Nah, cuma apa yang terjadi ketika masuk pandemi ini benar-benar kerasa banget. Seakan-akan tuh waktu tuh diseret, ditarik lebih maju ya. Semuanya benar-benar langsung tereliminasi nih. Yang nggak kuat bersaing dia tereliminasi. Maksudnya gimana Mas? Ya banyak orang yang nggak di PHK, potong gaji. Bahkan yang udah lulus pun nggak dapat kerjaan. Udah lamaran ke puluhan lebih perusahaan nggak dapat. Nah, ketika pekerjaan nggak dapat, uangnya nggak dapat, ya nggak? Uangnya nggak dapat, ya impiannya juga yang tadinya tinggi jadi rendah nih. Ibarat kata nih nyunat impian ya, dipotong impiannya, atau bahkan dikubur ya. Impian yang udah ada dikubur tuh, dipendem. Akhirnya ada yang bilang udahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi kan jatuh ya, sakit kalau jatuh ya. Itu banyak banget yang terjadi, dan ini jumlahnya mayoritas.
95% orang. Nah, ada juga kaum 5%. Dia tuh kayak gimana? Dia tetap kerja, dia kerja untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Nah, uang itu untuk ya mewujudkan impian-impiannya, kebutuhannya, keinginannya, segala macam. Cuma bedanya gini, dia ketika pekerjaannya nggak ada, uangnya nggak ada, tapi dia sambil bekerja, dia bangun sistem. Ini dia bedanya. Jadi sambil dia bekerja, dia sambil bangun sistem. Nah, dari sistem itu atau bisnis itu dia menghasilkan uang, dan dari uang itu dia bisa mewujudkan impiannya atau cita-citanya setahap demi setahap. Paham nggak teman-teman? Siapakah dia? Ya, mereka pebisnis, entrepreneur. Paham? Nah, ini jumlahnya sedikit, 5% doang di dunia. Dan nggak banyak, makanya kalau misalkan nih mayoritas sama minoritas, yang minoritas aneh nggak? Aneh kan? Nah, inilah. Jadi, apa yang dilakukan oleh kaum 5% tidak akan mau dilakukan oleh kaum 95%. Dan apa yang dilakukan oleh kaum 95% tidak akan mau dilakukan oleh kaum 5%. Misalkan orang hari Senin nih. Hari Senin adalah hari yang paling dibenci kebanyakan orang ya. Kenapa? Karena dia setelah liburan weekend, dia harus bekerja rutinitasnya 9 to 5. Ya, dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore. Dan mereka kalau di Jakarta, dia habiskan waktunya di jalanan. Makanya berangkat ada bahkan yang jam 6, bahkan subuh-subuh, ya kan? Pulang larut malam. Stres nggak orang? Stres. Nah, ini dia. Orang tuh stres ngelihat kayak gini, stres. Akhirnya ya udah dia tua di jalanan bahasanya ya. Nah, tapi yang kaum 5% ini aneh nggak kalau misalkan hari Senin di saat orang macet-macetan, di saat orang berjibaku lewat KRL ya, naik KRL. Kalau teman-teman yang udah naik KRL tuh pagi-pagi sama sore-sore pasti udah ngerasain tuh sumpeknya minta ampun ya. Bahkan pandemi pun sama. Udah kayak nggak ada pandemi ya. Desak-desakan, udah kayak bareng. Mau laki-laki mau perempuan sama aja gitu. Nah, tapi kaum 5% ini pagi-paginya misalkan ya olahraga ya. Terus Selasa pagi misalkan ikut kajian. Terus Rabu pagi misalkan jalan-jalan dan ngurusin bisnisnya akhir pekan. Lucu nggak? Aneh nggak? Aneh, teman-teman. Kenapa? Ya bedanya itu, kalau yang 95% dia bekerja dalam sistem. Tapi kalau yang 5% dia bekerja membuat sistem. Nah, dari sistem tersebut menghasilkan uang. Itu bedanya. Nah, kaum 95% dia menggadaikan waktunya, tenaganya untuk uang. Tapi kalau 5% dia buat sistem, punya bisnis, nah dari situ menghasilkan uang. Akhirnya ya dia punya kendali di situ. Dia mengendalikan itu. Dia mengendalikan waktunya, dia mengendalikan hidupnya. Nah, masalahnya bukan masalah bagus atau tidak gitu. Ini masalah soal pilihan hidup. Ada orang yang udah mikir, ya udah sih, udah hidup susah, mikir sukses tuh udah susah gitu loh. Ya udah pasrah. Tapi ada juga yang oke, aku harus berubah nih. Apalagi misalkan anak pertama atau anak terakhir ya, udah harus jadi tulang punggung keluarga. Makanya ya nggak ada pilihan lain ya selain berubah gitu. Apalagi nanti teman-teman silakan bisa baca-baca tentang generasi sandwich. Nah itu ya kebanyakan saat ini ya, terutama di daerah Asia, generasi sandwich ya, generasi yang memiliki tanggungan keuangan itu lintas generasi. Jadi harus bayar untuk generasi di atasnya, dia harus bayar generasi di bawahnya. Nah kapan-kapan nanti kita akan bahas detail tentang generasi sandwich. Tapi kita fokus ke bahasan ini dulu nih. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada masalah benar atau salah, tapi ini lebih ke pilihan hidup. Nah pertanyaannya teman-teman, pengen bersusah-susah setiap hari yang ujung-ujungnya dipensiunkan atau di PHK ya, itu kan masalah ya, atau bersusah-susah setiap hari atau ngambil masalah yang ujung-ujungnya teman-teman memiliki kehidupan masing-masing. Nah kalau yang coba nih Mas Anies pengen tahu respon teman-teman kira-kira gimana kalau misalkan yang milihnya pengen bermasalah ya, berlama-lama dengan masalah, bersusah-susah yang ujungnya dipensiunkan, silakan ketik angka 1. Kalau opsi yang kedua yaitu bersusah-susah ya, bangun bisnis kan susah, tapi ujungnya ada kita memiliki kehidupan kita sendiri. Kira-kira teman-teman kalau ada dua pilihan itu, pilih yang satu atau yang dua? Silakan bisa ketik di kolom komen. Oke.
Oke, 2 semua ya. Nggak ada yang 3 atau nggak ada yang 1. Mantep ya. Luar biasa, keren banget nih. Salut buat teman-teman ya. Artinya apa? Artinya teman-teman berani ngambil resiko lebih loh. Ini resikonya lebih tinggi ketimbang yang 95%. Kalau kamu 95% dia tuh tenang ya, cenderung tenang. Kenapa? Karena besok bisa makan. Tapi kalau 5% dia kagak kerja, dia nggak gerak, dia nggak bisa makan. Tapi bedanya, yang menjadi ketakutan kaum 95% adalah masa tuanya. After 40 tahun, after 50 tahun, itu yang menjadi ketakutannya. Nggak ada backup plan, nggak ada pegangan. Tapi kaum 5%, ya karena dia menanam, ya pasti memanen, ya nggak? Itu dia. Itu basic banget, tapi tidak diajarkan di kampus ya. Bahkan di ekonomi pun nggak diajarin ya. Nah, ini silakan di screenshot kalau ini menurut teman-teman ini penting. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Nah, jadi ya impian kita bagaimana ya? Kalau orang sukses, dia bekerja, dia berusaha untuk impiannya, bukan untuk uang ya. Sekali lagi, orang sukses itu bekerja untuk impiannya, bukan untuk uang. Beda ya. Motivasinya bukan uang, tapi impiannya. Ada yang bilang, wah uang nggak bikin bahagia. Ya betul, kalau uangnya sedikit. Tapi yang di sini kita bicara bagaimana kita memiliki impian yang jelas, kemudian kita bisa mencapainya, ya. Dan itu pasti, dan kita tahu kapan itu terwujud. Nah, kalau misalkan teman-teman belum sampai ke tahap itu, dimulailah dari tahap pertama tadi. Sebutin 3 impian terbesar yang real, yang ingin teman-teman wujudkan sebelum meninggal apa. Dan kemudian tulis kapan mau diwujudkannya. Itu dia. Nah, sekarang ini Mas Ayas ambil dari websitenya Universitas Pancasila, dari PMB Online ya. Di sini adalah biaya kuliah UP dari berbagai jurusan dan dari semester awal sampai semester akhir. Ya, ada dari manajemen, ada dari akuntansi, ilmu komunikasi, pariwisata, yang ada totalnya ada yang 90, 60, 60, bahkan 100, bahkan 50 ya. Ini luar biasa ya, ini mahal ya. Ini tidak sedikit, teman-teman. Ada juga dari arsitektur, teknik, industri, teknik sipil, informatika, elektro. Ini adalah biaya, kurang lebih biaya kuliah teman-teman, betul nggak? Dan lagi-lagi rata-rata tuh habis 60, 40, 80, 90, bahkan sampai 100 juta rupiah. Dan ini orang tua kita ngebiayain kita sebesar itu untuk kita. Agar apa? Agar anaknya lebih sukses, lebih sejahtera, lebih bahagia, ya, lebih mapan hidupnya. Kan katanya anak itu adalah harapan keluarga, benar kan? Nah, ini belum termasuk biaya odolnya, pulsanya, bajunya, ya, kemudian samponya, bensinnya, makannya. Artinya apa? Biayanya yang dikeluarkan orang tua pasti lebih dari ini, pasti lebih dari ini. Makanya kebangetan banget ketika teman-teman kuliah nggak serius. Kebangetan banget teman-teman ketika kuliah nggak ngapa-ngapain, kerjanya cuma kupu-kupu, kuliah pulang, atau kuda-kuda, kuliah dagang, atau apa nih, kupat-kupat ya, kuliah rapat. Nah, makanya kita harus seimbang teman-teman. Yang pertama, kalau untuk yang mahasiswa, misi pertama tuh harus lulus ya. Yang kedua, bagaimana kita memiliki kebermanfaatan. Makanya latihlah dengan organisasi atau komunitas ya. Makanya udah akademisi, aktivis. Nah, terakhir, kita ngerasa kita pengen lebih dewasa lagi. Maka kita ambil amanah, ambil tantangan, ambil challenge, dan kita itu mempersiapkan untuk masa depan kita. Itu dia. Makanya berbisnis, ya kan. Udah, makanya dia ada istilahnya, ada buku yang judulnya catatan aktivis. Jadi catatan akademisi, kan mahasiswa ya ikut lomba, ikut kuliah, kemudian aktivis, mereka juga memikirkan masalah orang lain. Dia melatih ya kepekaan sosialnya, dan terakhir adalah pebisnis. Jadi dia bagaimana kebermanfaatannya itu luas ya. Unlimited bahasanya tuh. Unlimited kalau seorang pebisnis ya. Ini luar biasa loh, luar biasa. Nah, pertanyaannya, Mas S bertanya kepada teman-teman, ini kan biaya yang besar. Kira-kira selaku anak soleh dan soleha ya, yang baik, kira-kira mau nggak kita ibarat kata nih cashback orang tua, atau kita ganti biaya kuliah kita? Orang tua, kalau mau ketik mau di kolom komen.
Dan ini baru kuliah loh, ini kuliah, belum SMP, belum SMA, belum SD, belum TK atau playgroup. Ini baru kuliah doang. Dan ini biaya Masya Allah, Dasya Allah Akbar ya. Luar biasa. Makanya mikir nggak, coba dipikirin nih ya, dipikirin. Dan kabar baiknya, dari tahun ke tahun biaya kuliah atau biaya sekolah itu makin mahal ya, bukan makin murah ya. Nah, bagaimana nanti kalau teman-teman punya anak, mau disekolahkan di mana ya, mau dikuliahkan di mana, sanggup biayanya. Ya, coba berkaca sama diri kita sendiri dan gimana nih persiapan kita. Wah, ini jadi mikir ya. Ya, emang harus mikir ya, teman-teman. Wow ya, emang luar biasa pendidikan. Oke, ini pada mau. Nah, ini kan berat ya. Nah, ini berat. Wah, Mas kok jadi mikir ya. Ini sudah sepantasnya kita selaku anak dari ayah dan ibu kita harus mikir bagaimana kita membalas jasanya. Emang nggak bisa sih, cuma ya udah minimal cashback dong gitu kan. Kita memberikan yang terbaik, kita berikan dong, buktiin kalau misalkan kita seorang sarjana yang baik gitu, atau seorang anak yang baik, atau seorang anak yang sukses. Cuma kan nggak mungkin kita tadi, kalau kita udah ngerti tentang konsep kaum 95% sama kaum 5%, kita kan nggak akan bisa gitu ya. Kok maksudnya gimana, Mas? Oke, kita lihat nih, ini rata-rata Jakarta kan, atau ini kita kan UP kan di Jakarta ya, betul ya. Nah, sekarang kita coba mikir, ini kan kita bakal lulus ya kan, nggak mungkin di sini pengen jadi mahasiswa abadi ya kan. Nah, sekarang kita lulus ya, tadi kan usia produktif kan 25, 35, 45, 55. Nah, 55 ini kan udah pensiun lah ya. Ini normal loh, kondisi normal, bukan kondisi pandemi, bukan kondisi genting ya. Nah, let's say misalkan kita ambil rata-rata nih, menurut teman-teman gaji 5 juta di Jakarta itu udah standar belum menurut teman-teman? Gaji 5 juta di Jakarta udah oke belum? Kurang. Oke, yang lain boleh kurang. Wah, mintanya banyak nih kalau Jakarta, ngepas ya. Nah, karena emang ya kalau UMR Jakarta tuh 4,9, tapi ketika orang dapat 5 juta itu udah oke lah ya, untuk apa namanya, fresh graduate ya, itu udah oke banget gitu. Nah, sekarang kan kita lihat nih, misalkan kita kan di sini kita kerja 25 tahun sampai 35 tahun, terus 45 tahun naik terus kan gajinya, dari yang 5 juta, kemudian 8 juta, 12 juta sampai 15 juta. Kok naik, Mas? Gajinya ya wajar dong naik kan. Karena ada yang namanya promosi, ada yang namanya rotasi, ada ya pensi. Jadi wajar gajinya gede. Nah, itu nih normalnya dan kalau dapat kerjaan, kalau enggak ya DL, berita lo istilahnya gitu ya. Nah, jadi gajinya naik terus. Cuma kan itu ya kurang lebih cuma sampai usia 55. Itu pun kalau nggak kena PHK. Itu pun kalau misalkan sehat-sehat aja, nggak sakit-sakit. Nah, nanti setelah after 55 tahun gajinya menurun, ya kan? Nah, cuma ada garis yang dia tuh ngikutin nih, diem-diem ngikutin, nyebelin nih, garisnya warna kuning. Nah, ada yang tahu nggak itu garis apaan? Kalau ada yang mau debak silahkan ketik di kolom komen. Wah, ini ya bener, masih kurang, UMR aja kurang ya. Makan di Jakarta berapa ya? Minimal ya berapa? 50.000 ya di Jakarta. Nah, ada yang tahu nggak garis yang warna kuning ini apa? Garis apa? Oke, biaya hidup, kebutuhan. Ya, correct ya. Excellent ya, luar biasa, good job, biaya hidup. Nah, ini dia teman-teman. Garis yang warna kuning ini namanya garis kebutuhan atau biaya hidup ya, kebutuhan hidup manusia. Cuma ini tadi, garis biru naik, tapi ketika usia udah fase pensiun, itu dia akan turun. Kenapa? Ya karena nggak ada pendapatan lagi. Cuma ya garis kuning ini dia akan naik terus, dan dia nggak peduli mau kita pensiun atau enggak, mau kerja atau enggak, tapi intinya dia akan naik terus, dan dia naik tanpa pemberitahuan, tiba-tiba naik ya. Listrik, cabai ya, harga rumah, harga motor naik ya. Kemudian apalagi yang naik? Pokoknya sandang pangan semuanya naik ya. Nah, itu kan sesuatu yang mengerikan. Nah, kebayang nggak kalau misalkan teman-teman berada di kondisi tersebut? Sudah siap menghadapi itu? Sudah siap atau masih bingung?
Nah, coba mikir teman-teman. Wah, kalau misalkan aku masih muda, ya justru itu karena masih muda mikir gitu loh, agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena gini, semakin muda kita memulai, maka semakin mudah kita akan sukses. Sepakat nggak teman-teman? Kalau sepakat, ketik sepakat mas. Kalau sepakat ya. Semakin kita muda, semakin muda kita mulai, semakin mudah kita akan sukses. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat kita sukses. Ya, ibarat kata nih, kuliah persiapan pasca lulus ya. Selamat ya yang baru masuk kuliah. Yang baru masuk kuliah nih, masa depan Anda nih. Siap nggak siap? Harus siap. Hidup makin kesini makin keras. Jadi keras, harus kerja keras ya. Oke, sepakat ya? Nah, itu teman-teman. Siap? Mikir coba tuh, mikir dah ya. Nah, let's say dah, oke, fresh graduate 5 juta kurang. Sekarang gini. Nih, coba yang di sini rata-rata dari mana aja kalau boleh tahu? Boleh ketik nama daerahnya. Kalau misalkan Jakarta, tulis Jakarta. Kalau luar Jakarta, silakan tulis luar Jakarta. Kotanya, kalau boleh tahu dari daerah mana aja. Depok, Bekasi, Bogor, Palembang, Bogor, oke, kebanyakan Jabodetabek, Depok, Brebes, Jakarta, Bekasi, Padang, Bogor, ya, Jakarta, oke, Brebes, Salatiga, Bogor, Jakarta, Bojonegoro, Malang, oke, untuk orang Surabaya, Tuban, masya Allah ya, ada Tuban juga, Jepara, masya Allah, Batang, mantap. Let's say gini teman-teman sekalian, orang Jakarta ya, mana orang Jakarta? Coba ketik, ya di kolom komen ya. Karena kita ambil lah ini karena P di Jakarta, kita ambil 10 orang Jakarta. Coba yang orang Jakarta ketik komen, ya orang Jakarta, biar ketahuan orang Jakarta berapa banyak di sini. Oke. Orang Jakarta keluar ya. Ada Indah, ada Gusti, ada lagi siapa lagi? Ada Oktaviani ya, orang Jakarta. Yang lain, Haidar, Oj ya. Nah, Hikmah, ya. Dwi Syukur, Kevin, mantap. Nih untuk orang Jakarta, mas saya mau nanya, kalau kamu nanti udah lulus nih, kemudian kamu dapat gaji fresh grade 10 juta, menurut teman-teman, ini biar yang lain jadi ini ya, kayak apa? Ngerti standarnya ini. Untuk udah kerja nih kan teman-teman kuliah, lulus jadi fresh graduate kan. Nah, gaji 10 juta. Menurut teman-teman 10 juta di Jakarta cukup nggak? 10 juta di Jakarta cukup nggak? Cukup. Kalau sendiri ya mepet ya. Kalau buat sendiri ya cukupin ya. Kalau sendiri cukup ya. Biaya kontrakan aja berapa bos ya kan? Ya nggak? Nih 10 juta, cicilan rumah, cicilan motor, bayar listrik, bayar anak, nikah, udah habis nggak cukup. Kebayang? Dan tahu harga rumah di Jakarta berapa? Itu minimal 1 M. Di pinggir jalan aja 5 M. Kebayang? Nah makanya orang Jakarta sekarang cari rumah di pinggiran Jakarta. Betul apa betul? Nah 10 juta aja itu udah keren banget kerjanya. Gajinya udah keren banget, dan itu kerjanya setara dengan project manager. Jadi project manager itu sekitar 11 jutaan. Nah, jadi ya gimana solusinya mas? Solusinya adalah ya kita mesti naikin pendapatan kita. Kita nggak cukup cuma di satu gaji atau satu sumber pendapatan. Ya. Jadi kita harus punya backup plan teman-teman, paham nggak? Backup plan tuh kayak bank serep lah ibarat kata. Jadi pendapatannya jangan gaji aja, tapi harus dari sumber-sumber yang lain. Makanya kan sekarang banyak banget tuh di sosial media, di YouTube, di Instagram, di seminar-seminar pada ngebahas tentang bisnis. Bisnis mas, ini dia yang menarik. Bahkan sebenarnya ini sudah menjadi fenomena yang itu luar biasa ya. Tadi aja Mas Ais kan nanya, di sini coba dari fakultas apa aja. Ternyata fakultasnya justru banyak yang bukan ekonomi. Ini kan lucu, tapi ini menarik, paham nggak? Artinya, ya gimana pun caranya, kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Bukan masalah bisnisnya ya. Karena bisnis itu kendaraan, bukan tujuan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita besok, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sampai 50 tahun ke depan kayak gimana.
after 50 gimana kehidupannya? Yakin mau nikah ya? Yakin mau beli rumah? Nah, kalau misalkan kita nggak siap, ya nanti jatuhnya ya terus-terusan tuh sampai anak cucu jadi generasi sandwich terus tuh. Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi solusinya adalah ya bisnis gitu loh. Kalaupun misalkan let's say misalkan harga rumah di Jakarta 1 miliar misalkan ya, itu pun udah pinggiran banget ya 1 miliar. Nah, gaji 10 juta. Coba yang pinter matematika tolong dihitung, bantu hitung. Berarti kalau untuk nabung 10 juta untuk 1 M butuh waktu berapa lama? Ayo, berapa? Berapa bulan atau berapa tahun? Silahkan bisa diketik di kolom komen. Kalau misalkan gaji 10 juta nih, kemudian kita ya nabung nih untuk di rumah harganya 1 M, butuh waktu berapa lama? 100 bulan, 100 tahun. Oke, ini mana nih bulan apa tahun ya? Nah, lama banget ya. Nah, sorry bos, jangan lupa dari gaji maksimal orang tuh nabung 20%. Maksimal banget. Gak mungkin dong masa gaji langsung tiba-tiba nabung. Ntar dia makan dari mana ya, ongkos dari mana. Berarti 20% atau 30% deh. 30% udah tinggi banget ya. 30% itu let's say berarti kan 3 juta. Nah, kalau misalkan kita nabung 3 juta per bulan dengan gaji 10 juta, berarti butuh waktu berapa lama untuk bisa beli rumah harganya 1 M. Ini baru rumah ya. Belum mobil, motor, mesin cuci. Yuk, berapa bulan atau berapa tahun? Nabung 3 juta. Ya. Kemudian untuk mencapai 1 M butuh waktu berapa lama? Halo? Ada yang bisa bantu? Kita hitung ya. 5 4 3 2 1. Ya, tarat. Udah capek ya, pusing ya teman-teman ya. Bayangin aja 10 juta nabung untuk 1 M aja lama banget ya, beratus-ratus bulan apa tahun nih. Nah, tapi kalau 3 juta, waduh, itu lama banget ya. Lama juga ya. Lah itu baru rumah, belum yang lain. Nah, artinya apa? Kita butuh percepatan. Kita butuh kendali, yaitu bisnis. Oke. Menarik. Oke, mantap ya. Siang-siang puyeng ya. Gak apa-apa teman-teman, kita emang harus puyeng ya. Karena kalau nggak puyeng berarti otak kita nggak mikir. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya ini bisa jadiin quotes nih ya, oleh-oleh. Jadi bagaimana mungkin kita dapat memberi sedangkan kita tidak memiliki? Sekali lagi, bagaimana mungkin kita dapat memberi sedangkan kita tidak memiliki? Artinya apa? Ada yang bilang, Mas, uang nggak bisa bikin bahagia. Ya betul, kalau uangnya sedikit ya. Kalau uangnya banyak juga belum tentu juga sih, benar. Tapi bagaimana ketika kita bisa memberi kebermanfaatan itu? Kalau misalkan uangnya dikit aja nggak bisa memberi, apalagi ya nggak apa ya, makanya harus punya gitu loh. Paham nggak teman-teman? Gimana pun caranya ya kita harus menjadi bermanfaat dong ya kan. Kita sepakat ingin menjadi manusia bermanfaat. Cuma ya gimana kita memberi kalau kita nggak punya? Makanya kalau dalam misalkan teman-teman naik pesawat dan terjadi yang namanya kayak emergency gitu, atau naik kereta, naik bis, naik kapal, apapun yang terjadi, pasti yang pertama kali dipasang oksigennya adalah teman-teman sendiri, baru yang lain. Jadi tolong dulu dirinya sendiri, baru tolong orang lain. Maksudnya gimana? Bukannya egois ya, tapi bagaimana mungkin kita dapat memberi sedangkan kita tidak dapat memberi ya? Bagaimana mungkin kita dapat memberi sedangkan kita tidak memiliki? Itu dia. Itu ya pertanyaan yang dipikirkan ya, diusahakan. Nah, kalau kita berbicara tentang life role ya, life model ya, model kehidupannya, kita harus ngelihat juga nih siapa sih orang yang bisa kita teladanin. Nah, di sini ada buku namanya 100 ya, 100 The Ranking of the Most Influential Person in the History yang ditulis oleh Michael Hart. Nah, beliau menulis nomor 1 itu namanya sosok manusia yang mulia, namanya Muhammad SAW. Beliau bilang gini, Muhammad SAW terpilih untuk menempati posisi pertama dalam urutan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh.
karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kesuksesan yang paling hebat di dalam kedua bidang sekaligus, yaitu agama dan bidang duniawi. Ini dia Nabi Muhammad. Oke, ini yang ngomong bahkan nonis ya, tapi dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia paling layak ditiru hidupannya, lifestyle-nya, dan juga visi misi hidupnya. Nah, sekarang kita lihat sekilas ya, kita akan lihat track record beliau. Apa sih yang beliau lakukan dari lahir sampai beliau meninggal. Nah, ini dia. Nabi Muhammad waktu itu kan lahir ya. Kemudian bapaknya siapa namanya? Abdullah kan. Ibunya namanya Aminah. Nah, saat lahir beliau tuh dari yatim piatu. Nah, kemudian beliau disusuin lah sama namanya Halimatus Sa'diyah. Itu pun juga susah banget nyarinya, ya kan? Kemudian akhirnya dioperlah ke pamannya, kan habis itu dioper kakeknya meninggal, dioper pamannya. Nah, usia 5 tahun beliau menggembala. Bayangin tuh, balita menggembala kambing. Ibarat katanya udah magang, udah memiliki tanggung jawab, dan pasti udah matang gitu berpikirnya. Nah, itu saat itu usia 5 tahun. Usia 12 tahun, ya beliau udah melakukan perdagangan bersama pamannya ke lintas negara nih, udah ekspor ya, ke Syria, Jordan, dan Lebanon bersama Abi Thalib ya kan. Kemudian bener kan Abi Thalib kan paman Nabi. Nah, ini udah magang internship. Nah, naik lagi nih usia 17 tahun, beliau menjalankan usaha mandirinya dengan ikut menemani Zubair ya, adik dari Abi Thalib, dalam perjalanan dagang ke Yaman. Bahkan saat usia 17-18, beliau itu udah beberapa kali melakukan perniagaan. Ya, 3-4 kali perniagaan ke luar negeri. Bayangin. Jadi teman-teman yang belum pernah keluar negeri, ayo gimana nih ya, Nabi Muhammad aja udah pernah keluar negeri di usianya masih belasan tahun. 17 tahun loh, ya udah keluar negeri. 12 tahun udah. Nah, kita gimana tadi yang udah 20 tahun, 21 tahun ya. Gitu. Dan usia 25 tahun beliau menikah dengan bangsawan konglomerat namanya Khadijah binti Khuwailid, dan maharnya ini gede banget. Ada yang mengatakan 100 unta merah, ada juga yang mengatakan 20 unta merah plus 20 ukain emas. Nah, 1 unta merah aja itu kayak kendaraan yang paling mahal lah ya, kendaraan paling bergengsi saat itu. Let's say misalkan 1 unta merah itu Alphard lah, 1 Alphard. Nah, berarti Muhammad muda nikah sama perempuan konglomerat itu maharnya 20 Alphard lah. Kebayang nggak tuh misalkan maharnya itu 20 Alphard, ngantri masuk masjid. Kebayang? Hebat banget kan? Dan di dalam Alphardnya itu ada peti-peti emas. Kebayang? Itulah adalah Muhammad muda ya. Dan barulah usia 40 tahun beliau diangkatlah jabatannya nih sama Allah ya, jadi nabi. Awalnya beliau nggak mau ya. Kenapa ya? Ya saya udah kaya, saya udah bisa nikmatin segala macam, dan susah untuk move on ibarat kata tuh. Akhirnya setelah dikuatkan berkali-kali nih sama Jibril dan istrinya, akhirnya dia oke lah, bismillah, saya terima nih amanah ini jadi pegawainya Allah ya, istilahnya gitu. Dan barulah setelah usia 40 tahun beliau nggak kerja keras lagi untuk mikirin dunia, tapi beliau hartanya kemudian skillnya beliau wakafkan untuk penyebaran agama Islam ini, syiar. Dan usia 63 tahun beliau baru wafat. Itu dia. Jadi kalau misalkan kita usia udah 40 tahun lebih, mestinya sih udah stop di situ tuh, kayak Nabi Muhammad ya. Tapi kalau misalkan after 40 masih kerja keras cari uang, berarti ada sesuatu yang salah nih. Ini kalau kita role model Nabi Muhammad ya. Nah, makanya mumpung masih muda ya, kita teladani Nabi Muhammad ya, agar ya kita nggak menyesal gitu. Nah, Nabi Muhammad kan berarti berbisnis kan kurang lebih 40 tahun ya kan. After 40 tahun pun beliau mentoring sahabat-sahabatnya jadi pebisnis juga. Makanya ada Abu Bakar, Utsman ya, kemudian ada Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Bahkan dikatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berdagang. Itu yang dikatakan loh. Tapi bingungnya kenapa udah jelas dikatakan seperti itu, tapi kebanyakan ngerebutin yang pintu 1. Paham nggak? Ya kan, makanya ini keren banget nih Nabi Muhammad ya, kaya raya gitu ya. Istrinya aja ada beberapa, tanggung jawabnya banyak.
Nah, meninggal usia 63. Berarti 63 dikurang 40 sama dengan berapa tahun? 63 tahun nih. Beliau habisin waktu 40 tahun berdagang. Beliau meninggal 63 tahun. Nah, 63 tahun dikurang 40 berapa, teman-teman? 23. 23 tahun. Artinya apa? Beliau mostly ya, lebih dari setengah hidupnya beliau gunakan untuk berdagang. 23 tahun untuk berdakwah. Paham nggak, teman-teman? Nabinya pebisnis ya. Umatnya gimana? Makanya kalau ada yang bilang, wah bisnis mah ria kayak mau ahli neraka kayak riba kayak apalagi tuh yang aneh-aneh tuh. Misalkan bisnis duniawi, nggak zuhud segala macam. Wah, itu salah nangkep sebenarnya. Sedangkan Nabi Muhammad aja mencontohkannya seperti ini. Berdagang, berniaga, pebisnis. Lah umatnya mau ngikutin siapa lagi? Karena the best story, the best biografi ya Nabi Muhammad. Itu pun yang bilang Michael Hart ya. Lah kita mau ngikutin siapa? Ayo siapa yang kita ngikutin? Nah, ayo yang belum bikin bisnis, yang sedang mulai bisnis, ayo semangat. Kita ini sunnah loh. Sunnah nih. Makanya luar biasa bagi teman-teman yang sudah memulainya. Nah, jadi tidak ada kata untuk menunda. Jadi kapan Mas waktunya ya? Saat ini juga. Ya, setelah forum ini teman-teman pikirkan mau ngapain sih? Impiannya mau apa? Kapan mau diwujudkannya? Makanya kendaraan apa? Nah, coba tentukan dan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita ngikutin beratus-ratus seminar, workshop, training, apapun itu, tapi tidak merubah kepribadian kita. Kita nggak bisnis, kita cuma jadi pengagum cerita orang lain. Kan nggak enak, bener nggak? Kita cuma jadi tepuk tangan, kita bukan pemain. Sedangkan pemain itu kan dia yang hanya bisa merubah skor dari pertandingan itu. Nah, sekarang teman-teman siap setelah mendengar apa yang Mas saya sharingkan, siap nggak teman-teman mulai berubah, lebih kuat, lebih hebat, dan mempersiapkan masa pasca kampusnya atau masa produktifnya? Yang sudah siap nih, boleh katakan Bismillah siap ya di kolom komen. Yang lain gimana? Tolak ukur suksesnya acara ini adalah dengan kehadiran pengusaha-pengusaha baru yang mentalnya mantap, yang emang source-nya, yang kiblat role model Nabi Muhammad. Gitu. Nah, itu luar biasa ya. Ini berarti teman-teman panitia hebat banget nih, udah ngumpulin berapa? Teman-teman panitia udah mengumpulkan 100 lebih calon pengusaha baru. Wah, ini langsung tagline nih masuk website ya. Bismillah, Universitas Pancasila menghasilkan 100 lebih pengusaha baru di hari Ahad. Nah, insya Allah ya. Nah, ini jadi semangat kita nih, spirit kita bersama. Karena ya tadi kita harus menjadi manusia bermanfaat. Yang paling pertama bermanfaat untuk keluarga kita sendiri. Kemudian untuk pertama tuh diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga bangsa dan agama. Oke. Itu ya teman-teman tahapannya. Diri kita, kemudian setelah diri kita, keluarga kita, termasuk orang tua kita. Yang ketiga adalah bangsa dan agama. Nah, dan terakhir nih, untuk teman-teman yang ngikutin sampai akhir, Mas Ais pengen kasih sesuatu yang spesial ya, buat ya apresiasi lah untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini ya. Jadi sekalian juga Mas Ais mau bagi-bagi rezeki. Jadi gini. Nah, jadi kan Mas Ais buat buku nih, dan buku ini proses pembuatannya 5 tahun lebih ya. Judulnya Catatan Aktivis. Jadi 182 hari catatan aktivis dalam kurung akademisi aktivis pebisnis. Nah, ini khusus untuk teman-teman, spesial untuk hari ini, diskon gede ya. Diskon gede. Jadi ukurannya ini A5 soft cover 277 halaman, kemudian dapat masker premium. Nah, di dalam itu terkandung catatan penting akademisi, aktivis, dan pebisnis ya. Dan dapat voucher bimbingan perencanaan hidup dan bisnis selama 30 hari senilai Rp500.000.
Yang semula 125.000 jadi diskon ya. Jadi 75.500 untuk yang hadir di acara pada siang hari ini. Wah, menarik kan, asik kan? Nah, bagi yang mau nanti gimana Mas ya? Nanti bisa menghubungi panitia kalau misalkan, atau menghubungin via DM-nya Mas juga boleh. Dan terakhir nih, wah ini kita juga di sekolahnya kan Mas saya buat sekolah nih sama kawan-kawan pebisnis ya. Jadi di sekolahnya itu ada anak muda 19 tahun, kemudian 20 tahun, 21 tahun, 23, masih muda-muda tapi omsetnya udah gede-gedean. Ada yang udah 50 juta, 70 juta, 200 juta, 300 juta, ya. Ada yang setengah M. Nah, di sini kita pengen bagi-bagi beasiswa nih dari Sekolah SEO Global senilai 20 juta rupiah untuk 10 orang yang beruntung. Nah, ini dia. Kita karena apa? Ada seleksinya, kemudian hanya untuk 10 orang yang beruntung. Caranya adalah dengan klik link di bawah ini ya. beasiswa SCG 1. Dan teman-teman bisa follow @sekolah SEO Global. Nah, itu syaratnya ya. Ini bisa di screenshot, bisa misalkan bagi yang ingin mengambil bisa di screenshot dan bisa DM Mas, aku pengen ngambil, aku tadi udah ngisi ini. Nah, biar Mas Ayas tandain. Itu aja dari Mas Ayas. Ya, terakhir mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab kalau misalkan pertanyaan, silakan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi ini ya, kita nggak kayak belajar habis itu lepas, tapi bagaimana nih udah buat mikir tapi juga ada solusinya. Nah, ini yang bisa Mas Ayas berikan kepada generasi muda Indonesia. Silakan untuk yang MC bisa dibuka sesi tanya jawab bagi jika ada pertanyaan. Bang, mohon maaf nih, kita ke sesi quiz dulu baru sesi Q&A ya. Oh, silakan. Ya, oke. Kita akan memasuki sesi quiz oleh pembicara seminar, dan sesi quiz ini ada 2 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan jika benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 berupa pulsa. Kepada pembicara seminar dipersilahkan. Oh, dari Mas Ayas ya pertanyaannya? Iya. Cara jawabnya gimana nih? Di Kan kolom banyak. chat. Di kolom chat dulu. Cepet-cepetan ya. Iya. Oke, yang gampang-gampang aja deh. Yang gampang-gampang aja. Pertama, ini berapa pertanyaan? 2 ya? Iya, benar 2. Oke. Pertanyaannya adalah, ini panitia saksi yang di-record kan. Jadi kalau misalkan kelewatan bisa dilihat siapa yang duluan jawab. Nah, tadi pada surat apa dan ayat berapa dalil misi diturunkan manusia ke bumi? Silakan. Surat apa dan ayat berapa? Waduh, yang ikutin dari awal sampai akhir. Surat berapa, ayat berapa? Ada yang bisa jawab? Aduh. Gampang loh. Nah, wih, gimana tuh panitia? Apakah benar jawabannya, Bang? Al-Baqarah ayat 30? Betul sekali. Woi. Aduh. Lagi siapa nih namanya nih? Bella Safira. Ya. Ini akan ditanggung oleh panitia. Udah. Luar biasa. Untuk kuis yang kedua, Bang. Apa? Oke, kuis kedua ya. Ini asik nih, ini spesial lah buat teman-teman yang nyimaknya. Di sini ada anak manajemen di sini. Ada? Coba, ada nggak? Nggak ada. Oke. Ada anak manajemen ada? Oh, ada. Oke, pertanyaannya adalah berapa
biaya kuliah semester 1 jurusan S1 arsitektur. Wah, ayo. Tadi kan di ini tuh ditunjukin berapa biaya kuliah semester 1 anak arsitektur Universitas Pancasila. Ada yang bisa jawab? Wih, siapa nih yang duluan nih? Coba. Udah ada yang jawab nih. Mantap. Yang pertama jawab. Waduh, beruntung nih, cepet-cepetan. Bener nih jawabannya atas nama Nur Ana Fariha ya. Jadi biayanya 11.950.000 rupiah. Yes, itu jawabannya bener. Oke. Bang, mohon maaf, ini ini cara jawabnya sesuai dengan ketentuan format. Jadi kalau ada jawabannya yang jawaban yang benar nggak dianggap menang. Gimana formatnya nih? Gimana formatnya? Mungkin bisa diulang nih. Soalnya tadi kan katanya jawab duluan. Bisa dibacain teman-teman panitia MC. Itu menuliskan jawaban dengan format nama asal instansi, domisili, dan jawaban. Gitu ya. Oke, ini kita ulang kan nih atau gimana panitia? Ganti soal aja, Bang. Tadi pertanyaan pertama diterima nggak? Diterima, tapi pertanyaan yang kedua enggak. Oh, oke. Yaudah, yang gampang. Aduh. Bantu ya teman-teman panitia, siapa yang pantau yang jawab. Pertanyaan adalah, siapa nama penulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia? Silakan, siapa namanya? Gampang kan? Yo, gampang tuh. Dapat dah tuh. Kita telah mendapatkan siapa itu? Hikmah Dwi Wahyuni, LPI 3I Tegal. Namanya Michael Hart, benar nggak, Bang? Betul, cakep. Selamat, ore. Dipotong pajak nggak? Hah? Dipotong pajak nggak? Hadiah ini disponsori oleh Universitas Pancasila dan dipotong pajak. Kagak lah, Bang. Aduh, saya bergembira walaupun saya nggak menang juga ya. Oke. Karena kita udah sesi kuis, maka kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau Q&A. Silakan kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara, bisa juga dengan cara mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mic atau bertanya melalui kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya tadi yang masa Dari siapa nih? Dari mana? Alwan Dano Putra Setiawan dari Universitas Pancasila. Oke, Alwan, monggo silakan. Jadi pertanyaannya itu yang dari kehidupan, yang masalah kehidupan. Misalnya saya kan punya 100 juta nih untuk beberapa tahun ke depan, tapi saya ingin menabung, itu baik apa? Seperti apa, Pak, pandangan Bapak? Misalnya saya dapat 1 juta, ketika 5 tahun kemudian itu ingin nabung lagi, itu seperti apa, Pak, pandangan Bapak? Oke, sip. Wah, pertanyaan bagus nih dari Mas Alwan ya. Jadi gini teman-teman, ada nggak istilahnya kan rajin pangkal pandai, ya nggak? Ada nggak istilahnya menabung pangkal kaya? Ada nggak?
ada yang pernah dengar menabung pangkal kaya? Kalau nggak ada ya berarti ya menabung ya cuma nyimpen uang aja kan. Nah sebenarnya sih menabung bagus, cuma untuk pengen kaya sih kurang tepat kalau menurut Mas Ayas ya. Karena gini, kalau kita nyimpen uang itu ada namanya inflasinya. Misalkan dulu kita beli gorengan harganya 1.000, kita dapat 3. Lah sekarang gorengan 1.000 dapat berapa? Ada yang setengah, ada yang 1, ya nggak? Nah itu namanya inflasi. Artinya apa ya? Nabung ya bagus, ya paling untuk jaga-jaga untuk kebutuhan mendesak. Cuma untuk dalam hal bagaimana kita pengen memajukan kehidupan ya caranya ya solusinya bisnis gitu. Jadi 1 jutanya oke, itu carilah sesuatu yang misalkan investasi atau misalkan ditabung juga nggak masalah, tergantung prioritasnya Alwan apa ke depannya kayak gitu, atau mau mulai bisnis, nah bisnisnya kayak gimana kayak gitu Alwan, Mas Alwan. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya sama-sama, semoga menjawab ya. Oke, yang lain apakah ada? Silakan teman-teman kalau ada. Ini gue pakai HP ini susah. Ya, untuk Saudara Dwi Askur dipersilahkan untuk bertanya. Oke Mas, saya mau bertanya, kira-kira bisnis di sektor apa sih yang kira-kira tuh bisa bertahan lama hingga 10-20 tahun ke depan? Oke, ini Mas Dwi dari mana Mas? Dari Universitas Pancasila Mas. Wah mantap. Oke. Nah baik, ini pertanyaan bisnis apa ya? Nah ini menarik sih teman-teman, kenapa? Karena kan kita dulu ya waktu SMA kan pandemi belum datang ya kan. Awal kuliah juga pandemi belum datang. Nah pandemi datang awal tahun 2020 sekitar bulan Maret di Indonesia. Dan itu sangat-sangat di luar dugaan pemerintah ya. Orang awalnya pemerintah nggak percaya, ternyata masuk gitu. Dan sekarang pandemi masuk ke Indonesia sudah merubah banyak tatanan kehidupan masyarakat ya, termasuk dalam sektor bisnis. Dan teman-teman lihat kan sektor bisnis banyak banget yang terdampak. Tapi ternyata ada juga selain berdampak negatif ya, maksudnya dia menghambat bisnis, ada juga ternyata sektor bisnis yang malah memberi dampak positif. Nah, kalau yang positif nih yang kalau menurut survei-survei ya. Nah, dan juga yang masa juga rasain gitu. Itu di sektor teknologi. Makanya tuh kalau sekarang ini kan salah satu ini platform yang kita pakai namanya Zoom, itu yang punya Zoom tuh kayak mendadak loh. Kayak mendadak. Kemudian di sektor kesehatan. Kemudian sektor logistik dan macam-macam. Itu sih Mas. Tapi paling penting sih kalau saya lihat di sektor kesehatan. Kenapa? Saat ini orang sangat membutuhkan yang namanya kesehatan. Makanya yang kayak herbal atau misalkan sesuatu yang bisa bikin orang sehat itu laris manis banget dan dibutuhkan. Karena kan orang kalau sakit impiannya cuma satu, sehat. Ya kan? Benar nggak? Benar Mas. That's the point. Semoga menjawab Mas. Ya, terima kasih Mas. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Saudari Indah, padanya kami persilahkan. Ya, terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Yahya, nama saya Indah Permatasari dari Universitas Pancasila, domisili saya di Jakarta. Saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang diperlukan ketika kita ingin berbisnis dengan teman gitu, ingin join gitu. Pasti kan rasanya beda gitu, Mas. Sendiri sama berdua tuh beda, pasti ada pertimbangannya gitu. Seperti itu Mas, terima kasih. Oke. Nah baik, keren banget nih pertanyaannya. Pasti lagi galau nih biasanya nih. Lagi, ini gimana sama dia nih, bener nggak?
Betul. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada plus minusnya teman-teman. Jadi kalau bisnis sendiri, kadang tuh kita males kan, kadang kita kan mageran anak muda kan. Mau mulai takut, banyakan mikir, ya kan ketimbang bertindak. Tapi kalau bareng-bareng, jadi enak tuh ada yang ngingetin, ada yang nge-backup. Cuma yang ruginya ketika kita nggak bisa bermitra atau berpartner dengan teman yang tepat atau tim yang tepat. Makanya kalau aku sendiri biasanya lihat orangnya kayak gimana dulu, kemudian bisnisnya kayak gimana dulu. Yang pertama tuh orang pasti lihat orangnya, personalnya kayak gimana, bisnisnya kayak gimana, kemudian pasar bisnisnya kayak gimana. Jadi kenapa kok kayak gitu mas? Ya karena yang namanya bisnis sama temen tuh harus dibedain, nggak bisa kayak dicampur-campurin. Bisnis sama teman, bisnis sama keluarga, itu harus dibedain. Bisnis ya harus bisnis gitu, harus profesional, harus disiplin. Temen ya temen gitu. Kadang gini, kita mau maju sama teman-teman, kita mau maju sama teman kita, sahabat kita, tapi sebagian sahabat kita nggak sanggup, pengennya mager aja atau stagnannya di situ. Sedangkan kita udah ngelihat impian, lihat tujuan yang jelas, kita pengen cepat, benar nggak? Tapi kadang-kadang tidak berjalan gitu. Nah makanya lihatlah di personalnya. Ini sederhana aja, sebenarnya banyak ya aspeknya. Cuma yang paling sederhana deh, yang paling bisa itu lihat personalnya kayak gimana. Dia komit nggak? Dia mau nggak jalanin bareng? Dia tanggung jawab nggak? Dia amanah nggak? Dia jujur nggak orangnya? Berintegritas nggak? Kemudian lihat bisnisnya kayak gimana, prospeknya kayak gimana, pasarnya gimana. Gitu aja dulu yang sederhana. Nanti sebenarnya banyak sih, salah di antara duanya itu, personalnya sama bisnisnya kayak gimana. Sama kalau mau lihat ini lingkungannya dia kayak gimana. Karena sebenarnya gini, kalau kita mau melihat masa depan kita, lihat aja teman kita. Sederhana gitu. Jadi masa depan kita itu ditentukan oleh 5 orang yang paling sering kita ajak komunikasi. Ajak komunikasi itu bukan berarti ketemuan ya, tapi ya ngobrol, ya kontakan, entah itu ketemuan atau via online. Kenapa? Ya gampangnya gini, 5 orang itu total income-nya ditotalin bagi 5. Itulah masa depan teman-teman. Bayang, jadi istilahnya kalau teman-teman mau maju, carilah lingkungan yang di atas teman-teman, biar insecure. Nah ketika kita insecure, kita jadi berkembang. Kalau kita nyaman, kita nggak berkembang. Betul apa betul? Siapa yang sepakat? Boleh ketik angka 2. Nah itu dia. Nah makanya mas saya suka namanya silaturahim, ikut seminar, training. Nah dari situ kita kan gerak-gerak sendiri ya, nggak ayo keroyokan bareng-bareng, enggak gitu. Sukses mah masing-masing. Karena ya masa depan yang perjuangin kita sendiri, bukan teman kita. Itu Pak Mbak Indah. Terjawab? Sudah terjawab Mas Yahya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, semoga menjawab. Selanjutnya apa? Ada yang ingin bertanya lagi? Sebentar. Nur Soleha, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Soleha dari Universitas Negeri Semarang. Sekarang semester 8. Domisili Jepara. Mas mau tanya, untuk bisnis itu kan ada suatu sistem yang namanya business plan itu sendiri. Gimana sih Mas untuk mengaturnya dari kita sendiri? Dan terus gimana sih Mas untuk mengonsistenkan atau mengistiqomahkan biar bisnis kita terus berjalan kayak gitu? Terima kasih Mas. Mohon penjelasannya ya Mas. Oke. Matur suwun. Sami-sami ya, Mbak Nur dari Jepara ya. Jadi gini Mbak. Nah ini harus pakai bahasa Indonesia aja deh biar semuanya paham ya. Jadi gini, bisnis plan atau bahasa Indonesia itu rencana bisnis. Nah kadang kan kita mau mulai terus tiba-tiba di perjalanan biasanya kan naik turun tuh semangatnya, ya nggak? Kadang naik turun, terus kadang-kadang tiba-tiba dapat godaan, terus dapat nasihat yang tidak membangun dari teman kita atau bahkan dari guru kita sendiri. Ya elah ngapain bisnis, ya kan? Ya elah kamu tuh gini gitu, ya nggak? Nasihatin tapi bukan ngebangun, tapi malah ngejatohin. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah jadi
Ya ini kan makanya kita yang namanya pebisnis harus ya mentalnya harus mental kuat. Nah makanya tadi caranya agar bisnis kita jalan terus, kita harus bisa tahu tujuan kita tuh mau apa sebenarnya. Makanya tadi paling pertama kita bahas adalah teman-teman mau apa sih? Mau gaya-gayaan, mau sok keren, mau dibilang CEO atau owner, atau teman-teman pengen mewujudkan impian teman-teman. Kalau misalkan dia pengen nih, kita kan nggak tahu ya impian orang beda-beda. Ada yang pengen impian sederhana, pengen makan di restoran tanpa mikirin biaya sepeser pun. Kumpul keluarga ada juga teman-teman ya, teman mas saya, dia tuh pengen nginap di hotel sama keluarganya. Itu impiannya, makanya kalau pas lewat hotel itu berair mata gitu, matanya berlinang-linang. Jadi tuh impian tuh nggak mesti kayak bermuluk-muluk, tapi ya sederhana kayak gitu aja. Atau mungkin ada juga impiannya yang pengen mempertemukan ayah dan ibunya kembali, atau yang pengen bawa orang tuanya pulang ke rumah. Ada kan seperti itu. Nah, kalau kita punya impian jelas, pasti kita mikir, oke, gue dapat uang dari mana nih? Paham nggak? Gue nggak bisa digendong-gendong terus dong, istilahnya. Ya gue kerja lah, cari uang, ngasihin uang, bisnis gitu. Istilahnya gitu. Jadi orang kalau udah ngerti tujuan hidupnya, nggak perlu dikasih motivasi lagi. Karena hidup udah keras, bos. Ya nggak? Jakarta lagi, kalau misalnya di Jakarta, ya nggak? Nggak perlu dimotivasi lagi. Ya, kita naik Transjakarta, makan udah habis berapa ya kan? Makanya kita tadi impian kita apa dulu, tujuan kita apa dulu gitu. Mau anak muda nih, mau gengsi-gengsian, mau dianggap eksistensinya, ya silakan. Tapi yang jelas gini, kalau bisnis pasti mulainya berat banget, berat, susah ya, dan nggak banyak orang mau. Nah itu belum tentu dari 100 orang ini jadi pembisnis semua, belum tentu. Atau mungkin baru dapat hidayahnya nanti pas udah tua, bisa jadi. Nggak ada yang jamin, bener nggak? Hari ini semangat, tapi setelah after Ba'da seminar ini kan sendiri-sendiri, ya kan? Jadi tadi kalau kita lagi udah kayak mau nyerah, terus kayak mau ganti lah apa segala macam, ingat lagi tujuan kenapa kita memulainya. Itu cara yang paling sering saya lakuin sih, saya sendiri gitu. Pasti ada banyak godaannya. Kalau misalkan kita nih masih gengsi-gengsian, gak bakal kaya teman-teman. Tapi kaya pasti bergengsi. Wow, bisa dijadi quotes tuh. Kalau gengsi gak bakal kaya, tapi kaya sudah pasti bergengsi. Nah sekarang mau kelihatan bodoh nggak? Mau kelihatan kayak orang susah nggak? Karena emang susah, bisnis itu susah. Kalau gampang, semua orang udah kaya. Nah, itu Mbak Nur. Terjawab Mbak? Intinya ingat lagi impian kenapa Mbak mulai itu. Gitu Mbak. Ya Mas, terima kasih. Sami-sami. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, untuk pertanyaan terakhir aja dah nih. Kira-kira apa sih Bang usaha Nabi Muhammad yang bisa membuat dia sukses dalam berdagang gitu? Apa aja sih Bang? Kira-kira biar kita tahu aja. Nih biar tahu aja atau mau dilakuin nih? Kalau mau tahu aja, ya udah cukup tahu. Dilakuin juga lah Bang, insya Allah. Nih kalau nanya mah harus serius bos, ya kan? Karena begini nih, kalau ilmu informasi dikoleksi namanya wawasan, tapi kalau informasi dijalin namanya ilmu. Nah ini untuk semuanya ya. Jadi gini, kalau ngelihat dari sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad ya, dan juga Nabi Muhammadnya, pertama kalau kita lihat nih, ada rekening yang masih jalan. Tahu nggak? Nih mungkin bisa nebak nih. Jadi orangnya udah nggak ada. Sahabat Nabi nih, namanya siapa? Silakan bisa ditebak.
dia punya rekening saat ini di Arab tuh, masih berjalan. Ada yang bisa nebak nih? Nah tuh, Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan? Saat itu beliau beli sumur. Beli sumur, artinya ada berhubungan dengan air. Ya kan? Itu kalau Utsman bin Affan ya. Makanya kalau nggak salah tuh Ritz-Carlton Ritz-Carlton itu salah satunya tuh asetnya juga Utsman bin Affan. Jadi sekian persen masukin ke wakaf sedekah gitu. Itu masih ada. Kalau nggak percaya silakan bisa googling atau tanya orang tua yang pernah ke Arab gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kita lihat ya sahabat Nabi dan juga Nabi, properti. Pertama, kenapa air? Karena dia itu sumber kehidupan dan semua aspek kehidupan pasti membutuhkan air, ya nggak sih? Sampai kiamat pun orang butuh air gitu. Nah, properti, kalau kita berbicara properti atau tanah ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa harganya naik terus. Makanya Umar bin Khattab banyak banget propertinya, Nabi Muhammad properti juga. Nah, makanya kita cari gimana caranya bisa masuk ke situ. Itu kalau pandangan aku ya, gitu. Pandangan Mas Ayas. Ya step by step lah pastinya. Dan kalau kita lihat orang kaya rata-rata mainnya properti, rata-rata. Bener nggak? Rata-rata. Tapi bisnisnya banyak ya, bukan di situ doang, tapi rata di situ. Itu sih Mas siapa tadi? Namanya Mas MC. Panggil aja Abu Hurairah, Pak. Masya Allah, Abu Hurairah. Dikira Humairah ya. Bibi saya nggak kemerah-merahan, Bang. Oh siap. Gitu. Ya Abu Hurairah gimana terjawab? Alhamdulillah terjawab. Siap ya. Gitu. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutupkan acara sesi tanya jawab yang kedua ini, dan selanjutnya adalah sesi foto bersama. Oke. Bagi para peserta yang tidak menyalakan kameranya, mohon untuk dinyalakan sementara. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir nih dari Mas AS untuk semuanya. Sebelumnya Mas AS ucapkan terima kasih ya untuk seluruh panitia udah buat acaranya keren banget, dan ternyata pesertanya banyak banget. Ini keren banget sih asli. Ini patut diapresiasi. Dan kedua, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan, kalau misalkan ada yang tersinggung atau segala macam, mohon dibuka pintu maaf selebar-lebarnya, karena nggak ada maksud untuk itu ya. Karena kita pengen nih anak muda sadar boys ya. Gak usah motivasi isinya udah bosan nggak isinya motivasi terus nulis quote, terus ntar nulis quote akan indah pada waktunya tapi kerjanya rebahan, kan nggak asik banget ya nggak. Makanya sadar. Nah itu kita pengen ngajak bangun. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman sebenarnya pengen nanya, pengen konsultasi, apalagi yang di Jakarta kan kita bisa meet up. Nah itu nanti bisa DM-an aja di IG-nya Mas Ayas. Jadi kan waktunya juga terbatas nih. Nih Mas Ayas, catat, ketikin di sini. Jadi kita bisa saling silaturahim. Jadi DM aja nggak masalah, kita bisa berteman lanjutin silaturahim. Mungkin itu aja dari Mas Ayas, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya untuk yang baru masuk ataupun yang sudah lulus ataupun yang sudah mau lulus ya. Tetap semangat, kehidupan kita yang bangun cuma kita sendiri, nggak ada orang lain. Oke, sekian, terima kasih.